Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, apa kabar hari ini? Tentunya saya berharap Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Oke Anda sekalian, kita lanjutkan proses belajarnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal penilaian akhir semester ya. Kita kemarin sudah sampai di nomor 32. Nah, kita lanjutkan soal nomor 33. Ini berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke. Anda ingat-ingat materi yang sudah diberikan bahwa untuk penyelesaian limit itu ada beberapa macam tergantung dari bentuk limitnya. Yang pertama, untuk limit misalkan nomor 33, nilai dari limit x mendekati 2 dari fungsi 2x dikurangi 4x kuadrat adalah. Oke, pada prinsipnya penyelesaian limit itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah dengan menggunakan substitusi. Ya, jadi kita substitusikan secara langsung. Jadi 2x-nya kita ganti dengan pendekatan di sini. Sehingga yang ini menjadi 2 kali 2 dikurangi 4 kali 2 kuadrat. Sama dengan 2 kali 2 4 dikurangi 4 kali 2 kuadrat 4 berarti 4 kali 4 16. Sehingga menjadi 4 dikurangi 16 adalah min 8. Nah, kalau sudah ada hasilnya seperti ini, sehingga nilai dari limit ini adalah min 8. Jelas? Oke, jadi langkah pertama tetap kita lakukan substitusi. Next, yang kedua. Berikutnya. Nomor soal 34. Nilai dari limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 2x min 10 adalah. Sama seperti penyelesaian sebelumnya, langkah pertama kita adalah dengan menggunakan aturan substitusi. Sama dengan akar x-nya kita ganti dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurangi 10. Berarti sama dengan akar 9 ditambah 6 dikurangi 10. Berarti sama dengan akar 9 ditambah 6 adalah 15 dikurangi 10 adalah 5. Selesai. Oke. Berarti kedua angka ini dengan menggunakan substitusi. Oke. Selanjutnya yang ketiga atau nomor soal 35. Nilai dari limit x kuadrat min 9 per x kuadrat min 5x plus 6 dari x mendekati 3 adalah. Langkah pertama tetap substitusi. Jadi kita lakukan substitusi. Sama dengan 3 kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6. Berarti sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi 9 0. 3 kuadrat 9 dikurangi 15 itu min 6. Min 6 tambah 6 0. Nah, bila mana limit dari fungsi aljabar ketemu hasilnya 0 per 0, maka ini merupakan bilangan tak tentu. Berarti solusi yang kita lakukan pertama yaitu substitusi adalah kurang tepat. Sehingga kalau misalkan solusinya 0 per 0 seperti ini, berarti kita harus cari alternatif penyelesaian lain. Karena bentuknya seperti ini, ya berarti kita pakai metode penfaktoran. Ya, sehingga menjadi limit x mendekati 3 x kuadrat min 9 faktornya apa? Ya, bahwa x kuadrat min 9 itu faktornya adalah x plus 3 dikali dengan x min 3. Kenapa bisa seperti ini? Anda bisa buka materi persamaan kuadrat ya. Nanti kenapa bisa menjadi x plus 3 dan x min 3 dibagi dengan
X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ini faktornya adalah X min 2 dikali X min 3. Sama prinsipnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita sederhanakan. Ya. Jadi X min 3 dengan X min 3 selesai. Sehingga bentuknya tinggal ini. Langkah selanjutnya adalah substitusi lagi, ya. Bila mana kita sudah selesai faktorisasi, kemudian kita substitusikan lagi, yaitu menjadi 3 ditambah 3 dibagi dengan 3 dikurangi 2, sehingga menghasilkan 3 plus 3 6, 3 kurangi 2 1, sehingga hasilnya 6. Ini adalah solusi dari soal nomor 35. Jadi pertama langkahnya dengan penfaktoran, yang kedua dengan substitusi kembali. Oke, paham ya? Oke, good. Kita lanjutkan soal nomor 36. Ya. Limit X mendekati 49, 7 dikurangi X dibagi X kurangi 49. Jadi ini sama kita lakukan proses yang pertama tadi dengan menggunakan substitusi langsung, yaitu 7 dikurangi akar 49 dibagi dengan 49 dikurangi 49 sama dengan 7 dikurangi 7 per 0 sama dengan 0 per 0. Bila mana terjadi 0 per 0, maka proses yang kita lakukan berarti kurang tepat. Harus kita solusi lain, yaitu dengan penfaktoran, sehingga menjadi limit X mendekati 49, 7 dikurangi akar X berarti sudah dalam bentuk faktor sederhana per, nah ini X dikurangi 49. Faktornya apa? Itu tidak lain adalah mesti salah satunya nanti mengandung unsur 7 dikurangi X, ya. Atau dengan kata lain bahwa X min 9 itu faktornya adalah min akar X plus 7 dikali dengan min akar X min 7, ya. Itu adalah faktor dari ini. Sama dengan yang ini dengan yang ini, itu artinya sama. Jadi 7 dikurangi akar X dengan akar X ditambah 7 itu sama. Berarti bisa kita sederhanakan. Jadi bentuknya menjadi limit X mendekati 49 yang atas 1 per min akar X min 7. Berarti sama dengan 1. Kemudian disubstitusikan kembali, yaitu 1 per min akar 49 dikurangi 7. Berarti 1 per yang ini min 7 berarti sama dengan min 1 per 14. Jelas? Ini memang sedikit tidak familiar karena faktornya adalah bentuknya seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan latihan ini Anda menjadi paham bentuk-bentuk faktor yang model seperti ini. Oke? Ya, oke, good. Kita lanjutkan soal nomor 37. Nilai dari limit mendekati tak hingga 4x kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Ya. Untuk menyelesaikan limit mendekati tak hingga, itu penyelesaiannya dalam bentuk seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari AX pangkat N per BX pangkat M. Nah, bentuk yang seperti ini solusinya ada 3. Yang pertama adalah jika N lebih dari N, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke.
Kemudian jika N sama dengan M, maka jawabannya adalah A per B. Dan jika N kurang dari N, M, maka jawabannya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat pada soalnya. Limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat dikurangi 16 dibagi 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Kita tinggal melihat posisi pangkat tertingginya masing-masing. Ya, ini khusus untuk limit X mendekati tak hingga. Untuk yang atas, maka pangkat tertingginya adalah 2. Yang bawah pangkat tertingginya 2. Berarti kesimpulannya pangkatnya sama. Nah, kalau pangkatnya sama berarti pakai ini. Ya. Karena pangkatnya sama berarti solusinya dalam bentuk A per B, sehingga A-nya adalah 4, berarti A sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. Jadi solusi dari soal ini adalah 4/3. Tanpa kita harus menentukan secara terperinci, kita sudah bisa menentukan solusi atau jawaban dari soal nomor 37. Beda lagi kalau nanti soalnya dalam bentuk uraian, maka penyelesaiannya harus Anda uraikan dari masing-masing fungsi ini. Tetapi karena tujuannya kita hanya menentukan solusi, maka solusi tercepatnya adalah dengan menggunakan metode seperti ini. Paham ya? Oke. Baik, berlanjut ke soal nomor 38. Nilai dari limit X mendekati 3 dari fungsi X dikurangi 3 dibagi X kuadrat dikurangi 9 adalah. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan proses substitusi langsung. Ya, kita dapatkan hasilnya adalah 3 dikurangi 3 dibagi dengan 3 kuadrat dikurangi 9, berarti sama dengan 0 dibagi 3 kuadrat 0 dikurangi 9, 3 kuadrat 9 dikurangi 9 adalah 0. Nah, bila terjadi 0 per 0, maka solusinya kurang tepat. Nah, melihat bentuknya ini dari soal ini tentunya dengan menggunakan faktorisasi, ya. Kita faktorkan menjadi limit X mendekati 3 X dikurangi 3 dibagi dengan X kuadrat min 9 adalah X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 3. Itu adalah faktor dari X kuadrat dikurangi 9. Sehingga kita selesaikan atau kita sederhanakan X min 3 nya, sehingga menjadi limit X mendekati 3 ini dapat 1 per 3 X ditambah 3. Setelah itu kita substitusikan kembali, berarti sama dengan 1 per 3 ditambah 3 sama dengan 1 per 6. Oke, ya. Jadi bentuknya adalah faktorisasi. Berlanjut ke soal nomor 39. Limit X mendekati tak hingga lagi, tetapi bentuknya adalah akar seperti ini, ya. Jika bentuknya adalah akar seperti ini, maka solusi tercepatnya kita memakai rumus, ya. Kita misalkan yang ini koefisien dari X kuadrat ini adalah A, yang ini B, yang ini C, yang ini P, yang ini Q, yang ini R, ya, koefisien dari masing-masing. Maka untuk menentukan nilainya itu adalah rumusnya adalah B min Q per 2 akar A, asalkan A dengan P sama, ya. Jadi jika A sama dengan P nya, maka solusinya seperti ini dengan menggunakan rumus cepat ini.
Ya, kita perhatikan bahwa apakah A dan P-nya sama? Ya, berarti kita bisa memakai rumus ini. Sehingga A-nya berapa? 1. Jadi A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4. Oke. C-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3. Ya. Setelah itu kita sesuaikan dengan rumusnya. B-nya adalah min 4, berarti min 4 dikurangi Q-nya adalah 2 dibagi dengan 2 akar A, akar 1. Sehingga adalah min 4 min 2 adalah min 6 per 2 kali akar 1, berarti 2. Berarti sama dengan min 3. Saya kira ini lebih mudah karena kita harus identifikasi berdasarkan nilai A, B, C, dan P, Q, R-nya. Lalu kemudian kita lihat karena A sama dengan P, berarti solusinya bisa menggunakan rumus ini. Kalau tidak sesuai ini, berarti Anda harus pakai perkalian akar sekawan. Tetapi itu perlu proses yang panjang. Nah, oleh karena itu untuk khusus soal yang ini nomor 39 nanti kita menggunakan rumus seperti ini. Oke, berikutnya nomor terakhir yaitu nomor 40. Nilai dari limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kalau kita lihat bentuknya untuk soal nomor 40 itu mirip dengan soal nomor 38 dan seterusnya tadi, yaitu dengan menggunakan penfaktoran. Tapi penfaktoran atau tidak kita lihat dulu proses melalui substitusi secara langsung dulu ya. Berarti sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 4 adalah 0 per 2 kuadrat 4 dikurangi 10 ditambah 6, berarti sama dengan 0 per 0 lagi. Nah, itu adalah solusi yang kurang tepat. Nah, oleh karena itu harus kita solusi lain, yaitu dengan menggunakan penfaktoran. Berarti limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 faktornya adalah X dikurangi 2 dikalikan dengan X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6 adalah X dikurangi 2 dikalikan dengan X dikurangi 3. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Nah, seperti ini bilangan yang sama. Tinggal hasilnya adalah limit X mendekati 2 dari X plus 2 per X min 3 sama dengan kita substitusikan kembali, berarti 2 ditambah 2 dibagi dengan 2 dikurangi 3, berarti 2 tambah 2 4, 2 kurangi 3 adalah min 1, berarti hasilnya sama dengan min 4. Oke, jelas Anda sekalian? Saya kira jelas ya, karena ini model soal yang diulang-ulang tadi. Oke, saya kira Anda sekalian, untuk soal-soal ini kita sudah bahas semua. Nah, oleh karena itu Anda bisa ulang kembali pengerjaannya secara mandiri dengan harapan Anda supaya lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal. Alhasil nanti Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Oke, silahkan Anda kerjakan lagi, lalu kemudian bila ada tugas ya silahkan nanti diselesaikan, lalu kemudian diupload pada folder yang sudah disediakan seperti biasanya. Oke, Anda sekalian, kita akhiri sampai di sini. Bila memungkinkan nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jaga kesehatan Anda, tetap di rumah saja karena sementara ini kita masih
berhati-hati ya, berhati-hati dalam arti kita selalu waspada supaya kita tetap sehat dan lingkungan sekitar kita juga menjadi sehat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.